Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Ifadila, NRP 01211840 dari Departemen Kimia. Di sini untuk memenuhi tugas 2 dalam kelas penyimpanan energi, saya ingin mempresentasikan sedikit tentang pengembangan penyimpanan energi selama 20 tahun terakhir. Pada era ini, semakin bertambahnya tahun, semakin bertambah pula populasi makhluk hidup, manusia khususnya, yang otomatis atau secara tidak langsung berpengaruh juga dengan bertambahnya konsumsi energi yang diperlukan. Menurut data pada Enerdata Yearbook, percepatan peningkatan intensitas energi pada tahun 2019 2,1% lebih cepat daripada 2000 rentang waktu 2000 hingga 2018. Perbedaan struktur ekonomi dan perkembangan efisiensi energi yang berbeda-beda pada tiap wilayah di dunia mengakibatkan tingkat dan intensitas energi yang berbeda pula. Misal, di Amerika Serikat dan Uni Eropa, mereka telah mengurangi intensitas energinya sekitar lebih dari 30% sejak tahun 2000 berkat upaya efisiensi energi dan perubahan bauran energi. Selama beberapa tahun terakhir, dilakukan beberapa penelitian mengenai penyimpanan energi baik dalam skala besar maupun kecil. Mengingat sumber energi yang masih marak digunakan adalah energi yang tidak dapat diperbarui, seperti batu bara misalnya, hal tersebut dibuktikan dalam data pada Enerdata Yearbook mengenai penurunan konsumsi batu bara skala global sebesar 2,6%, didukung dengan kebijakan iklim publik dan swasta yang dikombinasikan dengan persaingan pembangkit listrik berbahan gas dan terbarukan terhitung lebih murah mengakibatkan banyaknya pembangkit listrik tenaga batu bara yang ditutup dan pemotongan drastis pada konsumsi batu bara di Uni Soviet dan Amerika Serikat khususnya. Selain itu, konsumsi batu bara juga melambat di negara besar penghasil batu bara seperti Rusia yang mulai menerapkan peralihan penggunaan batu bara menjadi gas pada sektor listrik. Selama 20 tahun terakhir, telah banyak pengembangan dari penelitian-penelitian yang ada mengenai penyimpanan energi. Tipe-tipe penyimpanan energi yang telah dikembangkan yakni ada elektrokimia, baterai, panas, termokimia, roda gila atau flywheel, udara terkompresi, pompa hidro, liquid air, magnetik, dan kimia hidrogen. Energi listrik dapat disimpan secara elektrokimia dalam baterai dan kapasitor. Baterai adalah salah satu perangkat penyimpanan energi dengan kepadatan energi dan tegangan tinggi. Saat ini telah banyak ditemukan berbagai jenis baterai seperti lithium ion, sodium sulfur, nikel kadmium, lead acid, lead carbon baterai, serta baterai Zebra dan flow batteries. Baterai lithium memegang peran paling penting dalam penyimpanan energi listrik jika dibandingkan dengan baterai yang lain, dikarenakan energi spesifik, yakni energi persatuan berat dan kerapatan energi atau energi persatuan volume dari baterai lithium yang tinggi. Beberapa bahan elektroda dan elektrolit baru telah ditinjau dan disarankan untuk meningkatkan biaya, kepadatan energi, daya kepadatan, siklus hidup, dan keamanan baterai. Selain baterai, ada pula benda yang dapat menyimpan dan menghantarkan energi secara elektrokimia, yang juga disebut dengan kapasitor. Kapasitor digolongkan menjadi 3 jenis, yakni kapasitor elektrostatis, kapasitor elektrolitik, dan kapasitor elektrokimia, yang sering dikenal dengan sebutan superkapasitor atau ultrakapasitor, yang mana kapasitor ini memiliki struktur elektroda berpori yang menjadikannya memiliki kapasitansi persatuan volume terbesar. Kemudian, selain itu, yang kedua ada sistem penyimpanan termal, yang biasanya terdiri dari media penyimpanan dan peralatan untuk injeksi panas dan ekstraksi ke atau dari medium. Media penyimpanan dapat berupa wilayah yang terjadi secara alami, misalnya tanah, atau dapat dibuat menggunakan wadah yang mencegah kehilangan atau perolehan panas dari lingkungan, seperti tangki air. Ada tiga mode penyimpanan energi termal utama, yakni sensibel, laten, dan termokimia. Teknologi berkembang dari mode sensibel ke mode laten, yang mengakibatkan perubahan fase bahan penyimpanan seringkali antara fase padat dan cair.
penyimpanan panas laten memiliki sifat isotermal dari proses perubahan fasa dan sifat termal pada suhu perubahan fasa yang stabil. Dan panas yang tinggi membuat mode ini lebih diunggulkan daripada mode sensibel. Oleh karena itu, saat ini sedang dilakukan penelitian yang berfokus pada pengembangan dan pengenalan media penyimpanan baru dan meningkatkan sifat termodinamika yang sudah ada pada penyimpanan panas laten. Material perubahan fase yang baru-baru ini diteliti adalah asam lemak yang berasal dari minyak nabati dan hewani. Lalu, ada sistem penyimpanan energi termokimia yang merupakan tipe ketiga dari penyimpanan energi, di mana dalam penyimpanannya memanfaatkan reaksi kimia yang membutuhkan atau melepaskan energi panas dengan 3 tahapan, yakni disosiasi endotermik, penyimpanan produk reaksi, dan reaksi eksotermik produk yang dipisahkan. Sistem ini adalah hasil pengembangan dari tipe-tipe yang sebelumnya. Pada sistem penyimpanan energi termokimia dapat ditunjukkan bahwa kepadatan penyimpanannya lebih tinggi daripada sistem penyimpanan energi termal. Pada perkembangannya, Lefebvre dan Tezel menyarankan untuk menggunakan material komposit dan material dengan impregnasi garam dengan memastikan stabilitas penambahan garam ke bahan absorben untuk aplikasi panjang yang konsisten dan berulang dalam sistem penyimpanan termokimia. Selanjutnya, penyimpanan energi flywheel atau yang dikenal juga sebagai penyimpanan energi kinetik. Bentuk penyimpanan ini menyediakan daya dan kepadatan energi tinggi pada kelancaran mesin. Energi kinetik ditransfer keluar masuk flywheel dengan mesin listrik bertindak sebagai motor atau generator bergantung pada mode pengisian atau pelepasan. Mesin magnet permanen sering digunakan untuk flywheel karena efisiensi dan kepadatan daya yang tinggi serta kehilangan rotornya yang rendah. Pengisian energi dimasukkan ke massa berputar flywheel dan disimpan sebagai energi kinetik. Energi yang disimpan ini yang akan dilepaskan sebagai energi listrik nantinya. Pada pengembangannya, flywheel difokuskan pada bahan rotor dan desain agar dapat mencapai kecepatan hingga 10.000 rpm. Penggunaan material komposit memungkinkan kecepatan rotasi tinggi dengan kepadatan daya yang lebih besar daripada baterai kimia. Kepadatan daya yang tinggi diinginkan pada kendaraan yang membutuhkan daya puncak besar saat berakselerasi dan daya besar tersedia untuk penyimpanan dalam waktu singkat saat pengereman. Selain energi dan kepadatan daya yang tinggi, siklus hidup tinggi sekitar puluhan ribu, panjang umur operasional, efisiensi perjalanan pulang pergi tinggi, dan dampak lingkungan rendah juga dikaitkan dengan sistem penyimpanan energi flywheel. Apabila dibandingkan dengan baterai dan superkapasitor, kepadatan daya yang lebih rendah, biaya, kebisingan, upaya pemeliharaan, dan masalah keselamatan adalah beberapa kelemahan dari sistem penyimpanan flywheel. Untuk meningkatkan kepadatan daya flywheel, Todeji mengusulkan desain baru mengenai sistem gabungan di mana superkapasitor ditempatkan di dalam disk berputar flywheel. Hal ini memungkinkan perputaran daya berdenyut serta menyimpan energi dalam jumlah besar. Kemudian, ada sistem penyimpanan energi udara terkompresi atau disingkat CAES. Udara dikompresi dan disimpan di gua bawah tanah atau tambang terbengkalai saat tersedia energi berlebih. Udara bertekanan ini dapat dilepaskan ke turbin untuk menghasilkan listrik. Selain itu, dapat menggunakan energi yang tersedia untuk menyimpan udara cair pada suhu kriogenik di reservoir berinsulasi bertekanan rendah karena dibandingkan dengan udara bertekanan, udara cair memiliki efek kehilangan yang lebih rendah karena dapat dipertahankan pada tekanan sedang untuk menyimpan jangka panjang. Udara cair lebih padat dan dapat disimpan di reservoir yang lebih kecil. Untuk jumlah tertentu, udara cair dalam tangki 5.000 meter kubik ditunjukkan dalam studi kasus bahwa volume CAES akan menjadi sekitar 310.000 meter kubik. Wow. Perbandingan antara udara terkompresi dan sistem penyimpanan energi udara cair menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi. Ketika tersedia energi tambahan, pendekatan paling sederhana untuk menghasilkan udara cair
didasarkan pada siklus Linde-Thomson, di mana katup efek Joule-Thomson digunakan untuk ekspansi. Variasi lain dari siklus ini juga dapat mencangkup turbin kriogenik untuk ekspansi, misalnya siklus Claude dan Collins, yang menghasilkan tekanan operasi yang rendah dan tingkat produksi dan efisiensi udara cair yang lebih tinggi. Pada perkembangannya, sistem CAES masih diteliti untuk meningkatkan efisiensinya. Efisiensi siklus pengisian dan pemakaian untuk beberapa konfigurasi CAES adiabatik dianalisis menggunakan neraca energi oleh Hartman, yang juga meneliti faktor-faktor utama yang mempengaruhi efisiensi CAES. Lalu ada Pumped Hydro Energy Storage atau PHES, digerakkan oleh sumber daya yang menyimpan energi listrik berupa energi potensial hidrolik dengan menggunakan pompa listrik untuk memindahkan air dari badan air ketinggian rendah melalui pipa reservoir air yang lebih tinggi. Energi dapat dilepaskan dengan membiarkan air mengalir melalui turbin hidro dari ketinggian tinggi ke ketinggian yang lebih rendah. Sistem penyimpanan energi hidro yang dipompa memerlukan kondisi khusus seperti ketersediaan lokasi dengan perbedaan ketinggian dan akses ke air, salah satu opsi untuk penyimpanan energi terbarukan. Karakteristik lain dari PHES adalah umur asetnya panjang, yaitu 50 hingga 100 tahun, serta biaya operasi dan pemeliharaan yang rendah. Kelemahan dari pembangkit listrik tenaga air yang dipompa adalah ukuran unit yang besar, biaya modal yang tinggi, dan keterbatasan topografi, yaitu perbedaan ketinggian yang tersedia antara waduk dan waduk lingkungan. Pada pengembangannya, dilakukan penelitian mengenai metode dan alat untuk identifikasi dan pemilihan lokasi yang layak untuk PHES secara teknis dan dapat diterima secara komersial maupun sosial. Dian dan teman-teman meninjau lokasi dan jadwal yang diusulkan untuk pengembangan PHES baru, serta meninjau tren pembangunan secara komprehensif. Faisal Bihaq memperkenalkan desain terbaru yang tidak memerlukan menara tangki air tinggi atau berbeban panjang, tetapi memiliki operasi yang dapat diskalakan pada berbagai kapasitas tergantung pada surplus listrik. Desainnya memberikan tekanan konstan dan pembuangan yang lebih cepat, memungkinkan respon cepat terhadap fluktuasi permintaan seketika. Kemudian ada penyimpanan energi magnetik superkonduktor SMIS yang dilakukan dengan menggunakan kumparan superkonduktor besar yang hampir tidak memiliki hambatan listrik mendekati suhu nol absolut dan mampu menyiapkan energi listrik di medan magnet yang dihasilkan oleh arus DC yang mengalir melaluinya. Kumparan superkonduktor disimpan pada suhu kriogenik dengan menggunakan helium cair atau bejana nitrogen. Kumparan SMES dapat mengeluarkan daya dalam jumlah yang besar hampir secara instan dan dapat menjalani siklus pengisian dan pemakaian yang tidak terbatas dengan efisiensi tinggi. Kinerja penyimpanan dalam desain SMES dipengaruhi oleh beberapa parameter utama, yakni konfigurasi koil, kapasitas energi, struktur, dan temperatur operasi. Pada saat ini dilakukan pengembangan perangkat superkonduktor suhu tinggi. Aplikasi SMES mencangkup perataan beban, stabilitas sistem, stabilitas tegangan, regulasi frekuensi, peningkatan kemampuan transmisi, peningkatan kotas daya, kontrol pembangkitan otomatis, dan catur daya tak terputus. Pada perkembangannya, Susanto dan Cheng meninjau sistem SMES untuk sistem tenaga yang mana menekankan pentingnya pengembangan aplikasi praktis SMES untuk sistem tenaga dibandingkan dengan beberapa penelitian yang dilakukan melalui simulasi komputer atau di laboratorium. Mereka juga menyarankan pengembangan strategi pengendalian yang efisien diperlukan untuk mengintegrasikan peringkat kecil sistem SMES di berbagai lokasi untuk meningkatkan kapasitas daya mereka. Reaksi kimia yang dapat dibalik mengonsumsi energi dalam jumlah besar dapat dipertimbangkan untuk menyimpan energi. Dalam penyimpanan energi hidrogen diproduksi melalui metode langsung, misal fotokonversi atau elektrolitik. Disimpan untuk jangka waktu tertentu yang kemudian dioksidasi atau direaksikan secara kimiawi untuk memulihkan energi masukan. Hidrogen dihasilkan dari reaksi kimia tetapi bukan merupakan sumber energi.
Selama beberapa dekade, listrik menjadi pembawa energi utama untuk banyak teknologi di masyarakat. Energi hidrogen menunjukkan karakteristik yang melengkapi listrik. Beberapa telah mengusulkan ekonomi hidrogen, yang melibatkan semua aspek sistem energi hidrogen termasuk produksi, penyimpanan, distribusi, dan pemanfaatan. Winter menjelaskan ekonomi hidrogen relevansi lingkungan dan iklimnya, pengaruh positifnya terhadap kualitas energi sistem, pengaruhnya terhadap dekarbonisasi pembangkit listrik berbahan bakar fosil, dan sel bahan bakar konverter energi elektrokimia terkait mesin non-panas baru di elektronik portable dalam aplikasi stasioner dan bergerak. Salah satu metode umum produksi hidrogen adalah dengan memisahkan air. Energi yang dibutuhkan untuk proses ini dapat disediakan dari bahan bakar fosil atau sumber energi terbarukan yang lainnya. Energi dari sumber terbarukan seringkali terputus-putus dan perlu disimpan sebelum dibutuhkan. Selain itu, hidrogen juga dapat diproduksi dari sumber terbarukan lainnya seperti angin, hidroelektrik, panas bumi, konversi energi panas laut, pencernaan anaerobik, biomasa, dan biowaste. Penyimpanan hidrogen merupakan tantangan besar terutama untuk aplikasi otomotif. Hidrogen memiliki kepadatan energi yang rendah pada basis volume dibandingkan dengan bahan bakar lainnya, membutuhkan tangki bahan bakar yang jauh lebih besar untuk kendaraan yang beroperasi dengan hidrogen daripada bensin atau solar. Selain itu, hidrogen paling ringan dari semua elemen dan lebih sulit untuk dicairkan daripada metana dan propana. Karena kepadatannya yang rendah dan juga ukuran molekulnya yang kecil, ia dapat bocor dari bejana penahan. Hidrogen dapat disimpan dalam bentuk murninya sebagai gas terkompresi atau sebagai kriogenik cair atau dalam fase campuran. Pencairan hidrogen dan tekanan cairan kriogenik untuk mencapai kepadatan yang lebih tinggi dalam fase cair atau campuran, keduanya membutuhkan energi dan jumlah besar dan infrastruktur yang khusus. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.